Pengetahuan Pariem karya Linus Suryadi AG. Matahari tegak di pusat langit, menikam tajam ubun-ubun saya. Angin sepoi-sepoi basah berembus dalam cuaca siang yang lekang. Saya hapus keringat di jidat yang tetes berleleran. Mas Paiman, saya bilang ya, jadi orang hidup itu mbok yo sing teguh imannya gitu loh. Hidup yang prasaja saja, tidak usah aeng-aeng. Madeg, mantep, dan madep. Dan saya sudah 3M sebagai babu kok. Kabegjan masing-masing kita punya sudah kita bawa sejak lahir. Rezeki datang bukan karena culas dan cidro, tapi karena uluran yang maha agung. Kebajikan yang kita tanam sehari-hari menambah asri kebun kehidupan insani. Ibarat jagat malam, semerbak bintang tanpa pamrih menerangi kegelapan. Asih, asah, dan asuh. Dan saya sudah 3A sebagai babu kok. Saya cincang di puncak rambut sebagai tusuk konde mencincang gelung. Saya belitkan di pinggang sebagai stagen membelit jarit. Saya songkokkan di dada sebagai kutang menyongkok pentil. Dan saya resapkan ke dalam sanubari sebagai susu ibu yang meresap ke dalam tubuh bayi. Bukan ketakutan atau keberanian yang mengantarkan kita berjalan, tapi kemauan dan kebulatan hati yang melambari kebangunan diri. Bukan kemenangan dan kegagahan yang mengundang kita untuk bertandang, tapi permaafan dan kasih sayang yang melestarikan perhubungan. Ya, Pariem saya, Maria Magdalena Pariem lengkapnya. Iem, panggilan sehari-harinya. Dari Wonosari Gunung Kidul sebagai babu Ndoro Kanjeng Cokro Sentono, di dalem Suryo Mentaraman Ngayogyakarta. Saya sudah terima kok. Saya lega lilo. Kalau memang sudah nasib saya sebagai babu, apa toh repotnya? Gusti Allah Maha Adil kok. Saya nrimo ing pandum. Kalau Indonesia krisis babu bukan hanya krisis BBM saja. Oh alah, apa nanti jadinya? Terang, negara kocar-kacir. Karena demikianlah hukumnya. Ada jenderal, ada pengawal, ada admiral, ada gedibel, ada cantik, ada resi, ada kaulo, ada gusti, ada siswa, ada guru, ada priai, ada babu. Kedua-duanya tak terpisahkan. 2 itu 1, 1 itu 2. Loro-loro ning atunggal. Tapi pangkat bukan ukuran yang menakar martabat insan. Karena peran dan kewajiban pangkat pun kita sandang. Dalam terik siang yang demikian, saya sudah membereskan meja makan, cuci pakaian, asah-asah, setrika. Sudah saya kerjakan dengan setia.
Kini saya berhak tidur. Ngaso. Gadon siang mengalun lewat radio. Hari pun bangun di ufuk timur. Dalam fajar pagi yang hening, dari daun-daun pohon di pekarangan, jatuh embun-embun bersitahan. Saya menggeliat bersyukur dengan menggelung rambut yang panjang. Kegiatan pertama saya gosok gigi. Episodenya bintang film Olivia Hussey. Kemudian cebar-cebur saya mandi telanjang. Upacara saya tiap pagi dengan rengeng-rengeng si Gramilir. Dalam aroma sedap sabun Lifebuoy, merasuklah hawa dingin yang nyaman. Di alam, kicau burung trotokan dan kutilang, bau napas dan mulut yang apek, saya bersihkan waktu berkumur. Sambil mengibaskan rama-rama kantuk yang bergayutan di pelupuk mata, saya kibaskan pula bau air liur yang terperam selama jam-jam tidur. Kini badan saya segar bugar, sehat walafiat, dalam bening udara yang lengang. Ya, pariem saya, Maria Magdalena pariem lengkapnya, iem panggilan sehari-harinya. Dari Wonosari Gunung Kidul, sebagai babu Ndoro Kanjeng Cokro Sentono, di dalam Surya Mentaraman Ngayogyakarta, darah saya mengalir mengikuti fitrahnya. Batin saya tenang, bebas dari kerisauan, karsa, kerja, dan karya. Dan saya sudah 3 kas sebagai babu. Kok saya siap menyambut berkah kerja sebagai ibadah harian hidup saya? Dalam tetes keringat dan lumer raga, saya serahkan milik yang saya punya. Ya, pada mulanya adalah karsa. Karsa merentol di dalam sanubari, sebagai puting susu disedot lelaki. Muncul keluar ia membutuhkan papan, sebagai ludah insan sedang cipokan. Merembus keluar tak terkendalikan. Tanpa karsa, kerja bakalan percuma. Tanpa kerja, karya hanya cita-cita. Antara karsa sampai pada karya, kerja memanggil jam-jam tersedia. Ya, karsa adalah pada mulanya. Bagaikan sumber air di kaki gunung, menjadi telaga putri dan nirmala. Dari sumber hayatnya ia memancur, mengalir ke lembah tanah selatan. Ya, pada mulanya adalah karsa, yang mengaliri panca indera saya, yang mengusik rasa dan pikiran, yang menggerakkan kaki dan tangan, yang menyimpan hikmah diam-diam. Lihatlah hidup saya sekarang. Sehabis melampaui kesungguhan kerja, yang ada adalah penjelmaan karsa. Karsa pun tampil dari jagat dalam. Tampillah karya yang saya idamkan. Ya, lama sudah saya cupet nalar, terpatok pada simpang siur bayang, yang membegal aku di perjalanan, hingga hilang karsa bertandang. Ya, pariem saya, Maria Magdalena pariem lengkapnya, iem panggilan sehari-harinya. Dari Wonosari Gunung Kidul, sebagai babu Ndoro Kanjeng Cokro Sentono, di dalam Surya Mentaraman Ngayogyakarta, saya minum air sirih sekali saben minggu, biar bersih dan jernih kotoran tenggorokan. Dan keringat badan tak berbau kayak berambang. Lirih, laras, dan lurus. Dan saya sudah 3L sebagai babu. Kok saya ngomong tak pernah berteriak, lirih,
tapi terang kesampaian. Sanggup menguak tabir lengang dan menyibak bising percakapan. Saya ngomong tak pernah gadok, laras tapi penuh irama khas. Medok kata wong tanah sabrang, yang pinternya bicara Jawa ngoko. Dan saya mangap tak pernah mencong, loh. Lurus bagaikan jalur jalan Malioboro, yang menyambung Tugu dan bangsal keraton, tanpa belokan dan bunga di pinggiran, berpusat di satu tempat arah kiblat Mandala. Ya, pariem saya, Maria Magdalena pariem lengkapnya, iem panggilan sehari-harinya. Dari Wonosari Gunung Kidul, sebagai babu ndoro Kanjeng Cokro Sentono, Tindalem Surya Mentaraman Ngayogyakarta. Napas dada langka saya pergunakan karena suara yang lahir pas-pasan. Napas dada hanya membuahkan emosi, cocok bagi orang yang sakit gigi. Dan saya memakai napas perut, lembut, langsung naik ke batang tenggorokan. Suara yang keluar terdengar lunak. Orang yang mendengar pun merasa enak. Dan saya langka mencaci orang, loh. Kecuali orangnya memang sontoloyo. Dan makian lonte bagi wanita Jawa ialah makian paling kasar dan kotor. Pertanda pekerti orang itu rendah. Belum genah di dalam jagat pasrawungan. Ya, pariem saya, Maria Magdalena pariem lengkapnya, iem panggilan sehari-harinya. Dari Wonosari Gunung Kidul, sebagai babu ndoro Kanjeng Cokro Sentono, Tindalem Surya Mentaraman Ngayogyakarta. Dengarkanlah ocehan burung kepodang. Suaranya memperdengarkan alam sunyi memperdengarkan suaranya. Di alam sunyi, suara-suara merayap. Di alam suara-suara, sunyi lengkap. Ya, dengarkanlah suara saya. Perasaan tersalur lewat alam suara, mencapai keseimbangan dengan jagat. Dan betapa suara saya penuh tenaga, menggetarkan lawan saya bercakap. Oh Allah, Gusti nyuwun pangapura. Apabila saya menyapa Den Baguse, bayang matanya penuh alam mimpi. Dia menelan ludah berkali-kali, lalu ngajeng. Loh, membikin dia cegukan. Lalu dia dem-dem 3 kali. Pertanda hasrat ngerasuk rasa bangkit. Dan saya pun tanggap ing sasmita, berperan putri yang senang lelawa. Dan Baguse pun kehilangan akalnya. Kesabarannya sampai di ubun-ubun menumpuk dari tahun ke tahun. Kini hari jam 6:30 pagi, kerja suntuk sudah saya lalui. Kopi, nasi goreng, dan telur ceplok sudah siap sedia di meja makan. Tinggal saya menggarap isi rumah dengan serbetan air ngepel. Sejak seutuh-utuh, saya memasang gedang telinga radio amatir yang gembar-gembar menyiarkan iklan sampo dari Asia. Diseling lagu-lagu Lodo Buluk bergaung dalam sepinya ruang. Iya, Raden Bagus Aryo Atmojo namanya. Itu loh putra Ndoro Kanjeng Cokro Sentono yang suka mesam-mesem bila digoda oleh kawan-kawan sinaunya. Tapi sekarang dia sudah dewasa. Sudah lama dia berkenalan dengan alam dan jagat raya. Tiap pagi dia mengolah diri, olahraga di Lokangan, main sane incorpore sano. Dia bilang, di dalam tubuh sehat, jiwa pun sehat. Walaupun bahasanya bahasa Latin,
Tapi dia punya pelengkap lain. Saya berjungkir balik badan dan keringat tetes berlarang. Lantas dia tak mengelah badan, istirahat. Tapi duduk bersilam, madepetan. Dia menghirup udara bebas. Panjang-panjang, dihembuskan kembali perlahan-lahan. Hampir setengah jam dia melakukan tanpa suara gumam kedengaran. Udara hening dan langit bening merasuk ke dalam sanubarinya. Dan keringat pun mengalir deras. Banjir dari tubuhnya yang gagah. Kotoran dalam batin pun terkuras, tandas. Dan keringat pun menguap kering, tersapu angin pagi yang dingin. Waduh, betapa dia mirip si Huanxi. Itu bintang hufu film Mandarin. Tubuhnya liat dan matanya berkilat. Sekali tendang musuh pencempoyongan. Dengan jurus-jurus bangau dan harimau, tubuhnya melenting pejal ke dinding. Cepat kayak singgat gerak-geriknya, penuh daya hidup dan gairah pemuda. Betapa saya kagum, bisa melongo. Tapi dalam hati saya ngeledek dia. Alah, biarpun dia mail tendangan lipat, tapi menghadapi saya pastikan terlipat. Dirancang. Iya, Pariem saya. Maria Magdalena Pariem lengkapnya. Iem, panggilan sehari-harinya. Dari Wonosari, Gunung Kidul. Sebagai babu Dara Kanjeng Cokrosentono di dalam Surya Mentaraman, Yogyakarta. Priagung asli, tulen 100%. Dari dalam keraton Mataram, Yogyakarta. Diam-diam, hati saya sungguh bangga. Lah bagaimana tidak toh? Ketika itu rumah lagi kosong. Sedang ditinggal pergi plesir ke kebun binatang Gembira Loka. Naik andong, sekeluarga. Mereka mau nonton si Gomblo. Itu loh, kuda Nil dari Mesir yang mengajak guyon sama pawangnya. Sampai diangkut ke rumah sakit pula. Kakinya remuk, tanpa bentuk. Pengunjung pun berbondong-bondong. Berbondong-bondonglah pengunjung. Datang kepingin menyaksikan. Tapi Den Bagus Aryo tidak ikut. Lagi tak enak badan alasannya. Tinggal saya dan dia di rumah. Berjuang. Lah, tidak salah lagi. Betul. Iya. Dia masih malu-malu. Memang dia keringas banget kok. Tapi sorot matanya tak bisa menipu. Saya kenal betul sama hasrat lelaki yang timbul di balik gerak-geriknya. Pendeknya, dia kasmaran sama saya. Selagi saya membersihkan kamarnya, tiba-tiba saya direnggut dari belakang. Allah, saya kaget setengah mati, Mas. Sekujur tubuh saya digerayanginya. Pipi, bibir, pentil saya denggok pula. Paha saya diraba-raba paha saya. Alangkah bergedih bulu kuduk saya. Alangkah merinding urat saraf saya. Tapi saya pasrah saja kok. Saya lega lila. Tanpa berkata pada sekejap, peristiwa itu pun terjadilah. Jagat gemetar memangku kami dalam cahaya matahari pagi. Wow, dia amat kesusu. Dia masih terlalu kaku. Saya raba dadanya deg-degan loh. Napasnya tak karuan. Dalam gelora hidup berdegup, kayak sepergelenjeng berjalan. Saya lemas, tapi campur gemes. Ibaratnya ladi yang disambar angin. Badan saya panas campur dingin. Tapi dalam tempo sekejap, tubuh saya penuh keringat dan basah air kehidupan. Oh, saya belum. Oh, saya ingin meraung. Oh, betapa saya bingung. Betul-betul bingung. Tapi terselip rasa bangga. Pariem saya,
Maria Magdalena Pari yang lengkapnya. Iem, panggilan sehari-harinya. Dari Wonosari, Gunung Kidul. Sebagai babu dalam Kanjeng Cokro Sengkono di dalam Surya Mentaraman, Ngeu, Jakarta. Kini memperawani putra sulungnya, Raden Bagus Aryo Atmojo namanya. Saya ajar bermain asmara. Oh, beginilah pokal anak muda. Baru kini jaga dirikutnya. Saya ingat hari terjadinya, dan saya ingat hari pasarannya. Kamis Pahing persisnya. Jatuh pada bulan purnama. Dan sejak itu, tiap kali kangen, dia terus mengajak sare sama saya. Duh Gusti, dadanya berbulu tebal. Dia pun memelihara kumis dan jambang. Langkah saya kagum padanya. Gusti Allah, coba ngapura. Dia tahan lama banget loh. Pandai bermain pula. Saya biasa keok dulu dibuatnya. Sejak siang hujan riwis-riwis jatuh di jagat ngayuk Jakarta. Orang-orang lama pada berteduh, menanti datang saatnya terang. Dari jauh terdengar motor Yamaha melengking-lengking bunyinya. Ah ya Raden Bagus Aryo Atmojo, begitu bila Doro Ayu bercerita pada para tamu yang sowan ke dalamnya. Dia kuliah di Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada. Saben hari rajin kebluk sumur, langsung nyamu pada para dosen. Di kamarnya penuh buku-buku asing yang mosak-masik dan apak bau tembakau. Memang, dia gemar ngerokok jarum 76 kok. Sehari 2 pak sampai 3 pak itu biasa. Tapi dia tak karem makan bakmi dan bakso. Tapi tongseng dan nasi goreng, ojo takon karemnya luar biasa tak ketulungan. Sebanding dia karem menggauli saya, dia suka musik jreng-jreng itu loh. Di kamarnya, kaset menumpuk, kacau balau. Lah kalau numpak sepeda motor Yamaha, ngebut banternya luar biasa. Apalagi knalpotnya dicopot. Ngebut banternya audzubillah setan. Kebulnya memenuhi jalan raya. Wah, kalau sudah begini, Doro Kanjeng suka marah besar. Ya, Raden Bagus Aryo Atmojo, solah bawahnya dan tindak tanduknya, titis, tatas, dan tetes. Dan dia sudah 3T sebagai orang muda kok. Dia titis menanggap makna dalam jagongan sebagai pemburu menembak kijang di hutan. Selalu tepat sekali bidik kena sasaran. Kijan pun melengking dan nyawa melayang. Dan tugas-tugas yang dia sandang tatas tak pernah mogol di tengah jalan. Sebagai penebang pohon aren di gunung, sampai jadi pati dawet dia bereskan. Teteslah buah budi yang dia wujudkan, mengandung kebijaksanaan dalam yang menjadikan dia terpandang. Di tengah kawan dolan dalam pasamuan, ya, Raden Bagus Aryo Atmojo namanya. Betapa dia bikin kesemsem banyak wanut dia. Lah bagaimana tidak, dia punya katurunggan Raden Gatot Kaca. Ganteng tapi lembut, kalem tapi pun sembodo. Guanyanya suntrut dan pasurnya bercahaya. Demikianlah saya menyandera dia. Dia suka celana blue jeans belelel, berkaos t-shirt dan kacamata. Rambutnya ikal, ngandan-ngandan, dan pandang matanya, oh tobat. Kalau dia sudah mandeng, sorotnya bersinar mencerang. Oh sayap kelengar dibuatnya. Demikian pembacaan prosa liris dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.